Salam sejahtera bagi saudara-saudara. Hari ini saya, Pendeta Dani Purnama, akan menemani saudara dalam Sapaan Gembala. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur karena hari ini kembali kami boleh membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kami mohon tuntunan Roh Kudus supaya kami dimampukan untuk mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Dan kami diberi kekuatan untuk boleh mengerjakannya dalam keseharian kami. Bersabdalah ya Allah, karena kami siap untuk mendengar. Kami berdoa di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab hari ini diambil dari Matius 1 ayat 23. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan hati yang nanti dipotong bagian itu ya. Oke. Ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dengan hati yang sedih bercampur marah, Ivan Karamazov terpaku di depan tubuh bayi yang berlumuran darah. Bayi yang lemah dan tak bersalah itu mati dicakar dan dikoyak-koyak serigala. Dengan geram ia berkata, "Kalau Tuhan Maha Kuasa, mengapa Tuhan membiarkan hal ini terjadi? Di manakah Tuhan?" Di satu tempat, ketika selesai pertandingan sepak bola antara dua kesebelasan ternama di Indonesia, seorang ibu pemilik warung hanya terpaku sedih melihat warungnya dijarah habis, dan sesudah itu dirusak karena tidak bisa memberi para penjarahnya uang untuk pulang. Bayangkan perasaannya ketika melihat warung yang juga tempat tinggalnya, hasil sekian tahun ia bekerja keras dan menabung, harus hancur dan hampir tak berbentuk. Wajar bukan kalau ia bertanya, "Tuhan, kenapa ini terjadi? Di manakah Engkau?" Bayangkan betapa hancur luluhnya hati kala pandemi COVID-19 yang berkepanjangan ini merenggut bukan saja pekerjaan, usaha, harta, melainkan juga orang yang dicintai, orang yang menjadi tulang punggung keluarga. Bertubi-tubi persoalan datang, tapi Tuhan seakan diam, tidak berbuat apa-apa untuk menolong. Maka wajar ketika ada yang bertanya, "Tuhan, ada di mana?" Cerita seperti tadi masih bisa bertambah panjang. Dunia kita yang saat ini kita tempati dipenuhi rupa-rupa kerapuhan yang menimbulkan kemudian banyak pergumulan. Ada banyak orang yang merasa kecewa ketika kesusahan, kesulitan, dan keadaan begitu genting dan mereka berseru minta pertolongan Tuhan. Namun tidak ada jawaban nyata dari Tuhan yang sanggup melepaskan mereka. Seakan-akan Tuhan tidak berperan menolong. Tuhan ada di mana? Benarkah Tuhan tidak bisa berbuat apa-apa dan benarkah Tuhan diam saja? Seakan Allah absen dalam peristiwa berat yang menimpa umat manusia. Allah tidak muncul, Allah tidak hadir membela. Allah seolah membiarkan peristiwa ini terjadi dan Allah tak bersuara. Saudara-saudara, sekian ribu tahun yang lalu, dunia ada dalam gelap dan pekatnya dosa. Tapi Allah tidak absen dan tidak diam saja melihat kesusahan manusia yang terjerembab dalam dosa itu. Ia bukanlah Allah yang jauh di sorga sana. Matius 1 ayat 23 menegaskan demikian. Sesungguhnya anak dara itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Ia adalah Sang Immanuel, Allah beserta dengan kita, Allah yang ada di antara kita. Ia rela meninggalkan kemuliaan sorga untuk ada bersama dengan kita.
menunjukkan bela rasa dan kepeduliannya bagi kita. Saat ini situasi pandemi COVID-19 membuat banyak kita mengalami badai dan gelombang kehidupan. Membuat kita merasakan kepedihan dan putus asa, serta enggan untuk melanjutkan perjalanan. Kerap kita bertanya, di manakah Tuhan? Apakah Dia absen dalam pergumulan berat hidup kita? Saudaraku, Ia bukan Allah yang absen. Chuan Sheng Song dalam sebuah bukunya memakai pemahaman orang Cina tentang Allah yang diam. Song menggunakan kata sabui, Allah yang diam itu. Nah, diam menurut Song adalah Allah yang sedang duduk menangis bersama para korban. Dia mendampingi dan turut merasakan penderitaan kita manusia. Allah yang tak bersuara bukan Allah yang absen. Dalam bahasa Chuan Sheng Song tadi, Allah yang tak bersuara adalah Allah yang ada sebenarnya bersama dengan kita yang menderita. Tapi bukan sekedar diam tanpa bahasa. Allah juga berbela rasa, menolong dan berkarya nyata dalam hidup kita semua. Allah ingin hidup yang kita jalani tidak mandek. Tidak berhenti karena persoalan, kekecewaan, rasa kehilangan, dan kesedihan, keputusasaan. Di tengah berbagai pergumulan hidup ini, Ia bukan Tuhan yang diam dan acuh tak acuh, tak peduli. Di tengah persoalan yang kita hadapi, Ia adalah Tuhan yang ada di dekat kita. Merasakan kesusahan kita, bahkan ikut masgyul hatinya, berempati dengan kita. Allah yang Immanuel itu juga adalah Allah yang berbela rasa dan peduli. Bukan Allah yang bungkam dan absen. Tuhan juga bekerja untuk kebaikan saudara dan saya. Yang menjadi bagian kita untuk kita lakukan adalah percayalah dan terbukalah pada cara kerja Tuhan, serta teruslah berjalan bersama Tuhan. Pak Eka Dharma Putra mengatakan, berjalan bersama Tuhan memang tidak berarti laut berhenti bergelora. Ombak besar berhenti menggulung. Nasihatnya, arahkan selalu pandangan kita kepada Yesus Sang Immanuel. Jangan pada gelombang-gelombang itu. Peganglah selalu tangan Yesus. Labuhkanlah harapanmu itu hanya kepada Yesus. Maka sungguh yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kita akan berjalan di atas air. Artinya, benar, kita tidak mampu menghentikan ombak, gelombang, atau menenangkan badai. Tapi seperti para peselancar, kita bisa bersenang-senang di atasnya. Air tidak mampu menenggelamkan kita. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, hidup yang kami jalani memang tidak luput dari berbagai persoalan, pergumulan, karena memang hidup kami dipenuhi kerapuhan. Tapi di sana-sini kami punya harapan yang kuat. Karena Sang Immanuel, Allah beserta dan menyertai kami, itu sungguh-sungguh hadir, sungguh-sungguh ada. Kadang kami berpikir bahwa Allah hanya diam. Tapi diamnya Tuhan bukanlah diam yang tak bergerak dan tak mengerjakan apa-apa untuk kami. Tuhan diam karena Tuhan berempati dengan kami. Tuhan diam untuk memeluk kami, menguatkan kami, mengangkat kami dan menggendong kami. Dan Tuhan berbela rasa, memberikan yang terbaik untuk kemudian kami bangkit. Terima kasih untuk kesempatan kami merenung hari ini. Kami mau bangkit, kami mau melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Kami mohon pertolongan Roh Kudus untuk memampukan kami mengerjakan tiap bagian dan peran kami dengan bertanggung jawab dan berhasil. Hasilnya kami mau persembahkan untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami naikkan doa kami. Amin.